Halo sahabat Spill Novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 Tahun Pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Tunggu. Menurutku, ujian hari ini tidak ada artinya, dan tidak perlu dilanjutkan. Suara di atas awan langit perlahan menghilang, dan tidak ada guntur, tapi itu benar-benar ditransmisikan ke telinga semua orang. Semua orang melihat ke arah langit, dua sosok Su Yang dan Huang Tian dengan mantap mendarat di tengah platform pertempuran. Itu dia. Su Yang dari Sekte Tianlan, pria paling populer dalam beberapa hari terakhir, dikatakan bahwa dia adalah eksistensi tingkat leluhur dari Sekte Tianlan, itu tak terduga. Ada apa? Saya ingat Tian Lanzong mendaftar untuk kompetisi. Itu adalah tuan mereka saat ini Ling Qingshu. Ada apa, ini ritme pergantian sementara? Su Yang melirik kerumunan sambil tertawa kecil, lalu menjawab keraguan mereka. Itu karena seseorang mengatur jalan tengah dari Master Sekte Lanzong Surgawi saya untuk menyergap, berniat untuk langsung menempati tempat pertama dalam kompetisi ini. Kata-kata Su Yang benar-benar mengejutkan, dan Pangeran ke-8 mengerutkan kening. Dalam amarahnya, dia menampar meja dan berdiri. Siapa orang ini, berani sombong di tempat kompetisi seni bela diri dinasti Daxia saya, biarkan saya menang. Tunggu. Kakak ke-8, yang kita inginkan dalam kompetisi ini adalah keadilan dan keadilan mutlak. Jika orang ini benar, seseorang benar-benar melakukan trik dengan kontestan lain untuk memenangkan tempat pertama. Setelah diverifikasi, itu akan kehilangan wajah bangsawan saya keluarga. Saya harus berhati-hati. Sebagai salah satu pesaing dan saingan Pangeran ke-8, Pangeran ke-5 menolak untuk melepaskan kesempatan ini dan langsung memilih untuk melayani Su Yang. Pangeran ke-3 di sampingnya juga mengangguk dengan tenang dan menatap Su Yang lagi. Anda mungkin ingin menunjukkan objek keraguan Anda di tempat. Jika apa yang Anda katakan benar, Pangeran ini akan mengembalikan keadilan Tian Lanzong kepada Anda. Su Yang meminta kata-kata ini, perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk langsung ke Zhao Tianxun. Itu adalah penguasa agung Tian Wuzong, Zhao Tianxun. Apa? Ini, bagaimana ini mungkin? Tian Wuzong Zhao Tianxun awalnya adalah pusat kekuatan teratas di Kabupaten Tianwu, dan juga yang paling populer dalam kompetisi seni bela diri ini. Dengan kekuatannya, tidak perlu memainkan konspirasi seperti itu. Ini sedikit tidak masuk akal. Ya, anak Anda difitnah Tian Wuzong dengan mulut kosong, apa buktinya? Banyak orang skeptis, dan pada saat yang sama, banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dongtian di garis Tian Wuzong juga setuju, dengan jelas menggunakan postur tubuh untuk membanjiri orang lain. Su Yang terlalu malas untuk menjelaskan kepada orang-orang ini. Ketika dia menginjak kakinya, hamparan aura yang luas terombang-ambing ke segala arah. Semua biksu di bawah alam langit gua dilarikan keluar, dan inilah orang-orang kuat di langit gua alam. Kejang nadi tubuh juga dikejutkan, jantung dan darah mundur, dan vitalitas hampir bergolak. Sungguh basis kultivasi yang kuat. Rumornya benar, orang ini tidak sesederhana seorang kultivator di alam pemurnian Qi. Ini mengerikan, jadi, dia akan bersikap keras pada semua orang? Su Yang melihat wajah kaget semua pihak tapi tersenyum damai, di tempat, siapa yang berani menantang Master Zhao Sekte Tianwu? Para pemimpin dari semua partai awalnya ingin menantangnya. Tetapi setelah dikejutkan oleh pernyataan Su Yang, dia merasa bahwa yayasannya dangkal, dan tidak layak disebutkan di depan Su Yang, jadi tentu saja dia menyerah pada gagasan ingin keluar. Jika tidak, terserah saya untuk bermain langsung dengan Zhao Tianxun di final. Ketika saya secara pribadi menekannya, kebenaran secara alami akan menjadi jelas bagi semua orang. HMPH, anak Anda sangat keras, bahkan jika alam pemurnian Qi kuat, dapatkah Anda mengalahkan orang pertama Kabupaten Tianwu? Puncak Tianji? Orang yang membuka mulut tidak tahu dari biksu mana, tetapi dia jelas juga salah satu antek sekte Tianwu. Su Yang tidak mengirimkan keberadaan orang seperti itu. Dia berpikir untuk membunuh ayam dan mengutuk monyet. Dia mengacungkan telapak tangan di udara dan berbicara. Orang tua berambut putih itu langsung hancur dalam jubah tahunnya. Secara naluriah memegang tubuhnya dan melarikan diri, dia menghilang di depan semua orang dengan teriakan. Ya Tuhan! Ini, apakah ini terlalu dibesar-besarkan? Ratusan meter jauhnya, kekuatan yang dengan mudah menghancurkan Qi pelindung tubuh dari orang kuat di dunia gua, dan dapat mengendalikan kekuatan ke tingkat yang begitu halus, meledakkan pakaiannya tanpa melukai tubuhnya,
jiwa yang murni dan polos, ini bukan sesuatu yang bisa kita lawan. Banyak melon di sebelah saya akhirnya jujur kali ini, dan semuanya menutup mulut dengan mata besar dan mata kecil. Pada saat inilah ketiga pangeran itu secara langsung menamai Zhao Tianxun, dan pada saat yang sama sekali lagi menyatakan dukungan untuk posisi Suyang. Dua kaisar bersaudara, menurut saya, Bapak Kaisar mengadakan kompetisi ini dengan tujuan untuk memilih pemimpin di dunia kultivasi dalam negeri. Selama yang terkuat bisa dipilih, prosesnya tidak lagi penting. Duel antar bangsa ini Suyang dan Zhao Tianxun seharusnya. Ini adalah hasil yang kami ingin lihat pada akhirnya. Pangeran kelima langsung membungkuk dan mengepalkan tinjunya, kakak ketiga sangat benar, biarkan mereka bertarung langsung. Jika Zhao Tianxun menang, hak sebagai anak itu ada di sini untuk membuat masalah. Jika dia benar-benar menang, maka apa yang dia sebut perampokan pendapat orang harus dikedepankan. Maafkan dia karena tidak berani bermain-main dengan keagungan keluarga kerajaan. Wang Qian mendengus dari samping, dan berkata di depan Suyang, apa yang dilakukan dinasti Daxia? Melihat Zhao Tianxun tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan turun di medan perang, pada saat yang sama, dia benar-benar ingin melihat warisan sejati Suyang. Bagaimanapun, dia ingin mencaplok Tian Lanzong, Suyang akan lulus ini cepat atau lambat. Ledakan. Gelombang nafas yang kuat meledak, dan semua orang di tempat kejadian terkejut. Pisau panjang berwarna gelap muncul di belakang Zhao Tianxun. Itu dia. Pisau meteorit, yang dikenal sebagai harta karun nomor 1 Daxia. Konon generasi sebelumnya dari pisau ini pernah menghancurkan gunung raksasa dengan satu pisau. Zhao Tianxun mencibir dan mengelus pedangnya, menikmati pujian dari orang-orang di sekitarnya, dan memandang Suyang dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak membutuhkan senjata? Tubuh fana belaka, tidak ada yang bisa menghentikan tepi Singi Dao, aku khawatir kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara mati. Suyang tersenyum, bahkan jika Anda menggunakan besi bekas ini untuk memotong saya akan kehilangan jika Anda memindahkannya. Senyum di wajah Zhao Tianxun menghilang dalam sekejap. Dia tidak mengira kata-kata Suyang benar-benar dari hati. Hanya ketika pihak lain mengejeknya dengan jijik, dia mengangkat tangannya dan mengangkat pisaunya dan membanting wajahnya. Gemuruh. Bilah kekerasan dan tak tertandingi itu berguncang terbuka dan menghantam pintu depan Suyang tanpa memihak. Seberapa kental cahaya hitam? Jika Anda mengubah orang lain, jika Anda jatuh dengan pedang ini, Anda tidak akan memiliki tingkat alam yang sama dengan Zhao Tianxun, dan Anda akan dipotong menjadi daging. Dunia kelas atas, ditambah dengan senjata terbaik, membuat Zhao Tianxun menjadi orang pertama di Kabupaten Tianwu. Tentu saja, setelah semua ini, dia tidak ada hubungannya lagi dengannya. Ledakan. Bilah itu menebas 1 inci di atas kepala Suyang, tetapi dikejutkan oleh cahaya seperti bintang yang tak terbayangkan. Zhao Tianxun tidak dapat dihindari, dia memakan banyak tenaga, dan bahkan orang-orang dengan pisau pun terkejut dan terbang sejauh 100 meter. Opo-opo. Suyang itu, dia bahkan tidak bergerak, jadi dia memberikan pisau Xing Mete dan terbang,